मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Insyaallah Ta'ala dalam program ini kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud Salam yang telah dikompilasi menjadi kitab Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas salah satu buku beliau yang berjudul Review Bar Mubahasah Batalwi wa Cakralwi, atau di dalam bahasa Indonesia kita sebut juga menjadi buku tinjauan perdebatan Batalwi dan Cakralwi. Ini adalah buku keempat dalam jilid ke-19 Ruhani Hazain. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir seperti biasa narasumber kita, Bapak Maulana Ihsan Qamarizaman. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Buku keempat jilid ke-19 Ruhani Hazain, Review Bar Mubahasah Batalwi wa Cakralwi, buku yang baru. Untuk episode kali ini kira-kira betul akan sekali. kita bahas mengenai apa saja nih Pak poin-poinnya? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Bapak Hafiz. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas buku Review Bar Mubahasa Batalwi wa Cakralwi, yang mana ini ada latar belakangnya, seperti apa penulisan buku ini, kemudian apa-apa saja yang menjadi perdebatan itu, kenapa hal itu bisa terjadi, dan yang nanti kemudian akan ditutup oleh nasihat dari Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan apa-apa saja hikmah yang terjadi dari perdebatan ini. Seperti itu, Pak. Baik, kurang lebih ada dua ya Pak ya, latar belakang yang kemudian nanti kita akan membahas juga apa landasan buku ini ditulis, apa perdebatannya, dan kemudian hikmah di balik adanya perdebatan ini ya Pak ya. Iya, betul. Baik, kita masuk ke pertama, ya ini latar belakang Pak. Apa saja yang Hazrat Masih Maud, apa kondisi, apa situasi yang mendorong Hazrat Masih Maud menuliskan buku ini? Silakan Pak. Iya. Jadi buku ini ditulis pada tanggal 27 November 1902. Yang mana sebelum Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis buku ini, pada bulan November 1902 itu ada dua golongan. Yang pertama, Maulwi Abdullah Sahib Cakralwi, dan yang kedua, Maulwi Abu Said Muhammad Hussein Sahib Batalwi. Yang mana yang pertama itu Maulwi Abdullah Sahib dari Cakralwi itu merupakan salah seorang pemuka terkemuka, yaitu ahli Quran. Dan yang kedua, Maulwi Abu Said Muhammad Hussein Sahib Batalwi, yang mana beliau sendiri merupakan tokoh dari ahli hadis. Nah, di sini Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis buku Review Bar Mubahasa Batalwi wa Cakralwi. Jadi beliau Hazrat Masih Maud alaihissalam itu bukan menuliskan perdebatannya seperti apa yang ditulis, akan tetapi bagaimana ini bisa terjadi, perdebatan ini bisa terjadi, dan bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam menyikapi dari perdebatan ini. Jadi latar belakang Hazrat Masih Maud alaihissalam menuliskan buku ini ialah ketika Maulwi Abdullah Sahib dari Cakralwi ini, atau kita menyebut Hazrat Masih Maud alaihissalam biasa menyebut orang di sana itu dengan dari asal tempatnya, yaitu Cakralwi, dan Muhammad Hussein Batalwi itu dari Batalwi atau Batala. Nah, Maulwi Cakralwi ini, atau disebut juga Abdullah Sahib, beliau merupakan ahli Al-Quran, yang mana pandangan beliau tersebut
benar-benar fanatik terhadap Al-Quran sendiri, dan pandangan tersebut sampai-sampai pandangan itu tidak melihat ada sunnah atau hadisnya, tidak seperti itu. Jadi di sini perdebatan itu juga di Hazrat Masih Maud alaihissalam menyebutnya saking fanatiknya Maulwi Abdullah Sahib ini, maka beliau sempat mengganti apa-apa saja yang menjadi landasan hukum yang ada di dalam hadis. Jadi benar-benar menolak hadis tersebut seperti apa. Dan sedangkan Batalwi ini, Muhammad Hussein Batalwi ini, tokoh yang mendahulukan, yang mengepentingkan hadis di atas Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Jadi ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam melihat perdebatan itu seperti apa, dan mereka satu sama lain bersikuku bahwasannya saya dari Al-Quran, saya dari ahli Al-Quran, berpendapat bahwa saya hanya ingin Al-Quran saja, tidak ada hadis atau dalil-dalil yang lain. Dan kemudian Muhammad Hussein Batalwi, saya hanya ingin hadisnya saja, tidak ada pandangan-pandangan dari Al-Quran lain, seperti itu. Jadi berkenaan dengan itu Hazrat Masih Maud alaihissalam menuliskan pandangan beliau seperti apa dari perdebatan antara kedua belah pihak tersebut. Baik, sangat jelas ya Pak ya tadi latar belakang Bapak. Kalau kita mendengar latar belakang yang Bapak tadi sampaikan, sudah ketahuan kurang lebih kemana arah buku ini berbicara ya Pak ya. Iya. Tadi ada dua orang yang saling berdebat, Chakralwi dan Batalwi. Chakralwi adalah ahli Quran yang selalu mengedepankan Al-Quran di atas sunnah dan hadis. Dan Batalwi adalah orang yang ahli hadis, lebih mengedepankan hadis dibanding Quran dan Sunnah. Dua pandangan yang akan saling berbentrokan tentunya dalam perdebatan tersebut, dan tentu pastinya saling ngotot-ngototan lah kalau ke bahasa kita ya Pak ya. Iya, betul sekali. Tentunya. Dan itulah atas kejadian itulah kemudian Hazrat Masih Maud memberikan pandangan beliau mengenai kedudukan Quran, hadis dan Sunnah ya Pak, kurang lebih Iya, seperti ya Pak ya. itu. Baik, selanjutnya adalah kita masuk ke hikmah ya Pak ya, hikmah yang atau tanggapan Hazrat Masih Maud mengenai perdebatan tersebut. Silakan Bu. Jadi begitu Maulwi Muhammad Hussein Batalwi ini mengetahui bahwasannya ada yang mengedepankan Al-Quran, akan tetapi hadis itu benar-benar ditolak, benar-benar tidak ada di dalam hadis, maka Batalwi tersebut menanyakan kepada Maulwi Abdullah ini, bagaimana kamu sholat apabila tidak mempercayai hadis, sementara tata cara sholat, waktu sholat, dan lain sebagainya itu ada penjelasannya di dalam hadis. Nah, menanggapi hal itu Maulwi Abdullah terpaksa tuh mengganti tata cara sholatnya, mengganti tahiyat, doa, dan sebagaimana itu dengan hanya ada doa-doa di dalam Al-Quran saja. Akan tapi di sini Maulwi Muhammad Hussein Batalwi ini, beliau benar-benar mengedepankan hadis daripada Al-Quran. Jadi meskipun ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran pun, maka Maulwi Muhammad Hussein Batalwi ini benar-benarlah ia mempercayai hal seperti itu. Dan kemudian apabila kita melihat Hazrat Masih Maud alaihissalam, apa hikmah yang bisa diambil dari itu, memang di antara kedua belah pihak ini sama-sama mereka dengan pendiriannya teguh, memang betul. Akan tetapi sangatlah tidak adil apabila kita memposisikan salah satu dari antara hal tersebut di antara paling utama. Sementara kita mengetahui di sini bahwasannya kitab Al-Quran itu merupakan ajaran yang Rasulullah SAW berikan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Hazrat Rasulullah SAW, dan itu memang haruslah yang lebih utama. Akan tapi kita tidak juga bisa mengesampingkan hadis-hadis yang berkenaan dengan apa-apa saja amalan-amalan Rasulullah SAW yang kita ketahui ada di dalam hadis Nabawi tersebut, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 7, "Fabi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun." Yang artinya, hadis manakah yang mereka yakini setelah Allah dan ayat-ayatnya. Nah, jadi di ayat ini pun ada dua isyarah, yang mana salah satunya itu kita haruslah mengedepankan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Karena di sini juga hadis merupakan
bikinan manusia tentunya, karena di zaman Rasulullah SAW hadis itu tidak ada. Sementara Kitabullah itu kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sendiri dan Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa itu merupakan akan selalu dijaga keasliannya sampai hari kiamat. Dan isyarah yang kedua ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwasannya nanti di akhir zaman pun akan ada yang melebihi hadis di atas segala-galanya. Jadi hadis itu pun akan menjadi lebih utama daripada Al-Qur'an. Seperti itu. Baik, dari tanggapan pertama Hadrat Masih Maud berikan, kita melihat bahwa Hadrat Masih Maud memberikan kita penjelasan mengenai kedudukan hadis ya Pak ya. Iya. Bahwasanya tadi Bapak sampaikan adalah Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Hadrat Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, artinya ini adalah kitab utama ya Pak yang harus dijadikan rujukan. Sedangkan Iya, hadis betul. adalah sesuatu yang dikumpulkan ketika Rasulullah SAW sudah wafat ya Pak ya. Iya, Akan tetapi tidak pula kita kemudian mengabaikan hadis. Tentunya betul sekali. seperti tadi ya, bahkan Cakrawi tadi sampai mengganti tatanan sholat karena saking tidak maunya menggunakan sunnah dan hadis tata cara yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW, mengganti semuanya. Padahal kita tahu bahwa tata cara sholat itu adalah sebagaimana yang Hadrat Rasulullah SAW sendiri tampilkan ya Pak ya. Itu kedudukan hadis yang Hadrat Masih mau sampaikan. Kemudian apalagi tanggapan yang Hadrat Masih mau berikan Pak? Nah, kemudian yang di sini Hadrat Masih Maud alaihissalam sampaikan, yang beliau nasihati kepada kita sebagai muridnya, yaitu bahwasannya kita hendaknya melihat bahwasannya landasan Islam itu dia ada 3. Yang pertama Kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua itu merupakan sunnah. Dan yang ketiga itu hadis. Jadi banyak orang berpikir bahwasannya sunnah dan hadis itu sama. Bahkan hanya ada Al-Quran dan hadis, tidak mengenal sunnah, seperti itu. Jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam di sini menjelaskan lebih tegas lagi bahwasannya ada 3 landasan utama, pilar utama di dalam Islam itu, yaitu Kitabullah, kitab Allah, kemudian sunnah dan juga hadis, seperti itu. Dan berkenaan dengan Kitabullah ini, kitab Al-Quran ini sudah sangat jelas bahwasannya itu merupakan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sendiri melalui malaikat Jibril kepada Hazrat Rasulullah SAW, dan itu dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah diganti dan tidak akan pernah batil, seperti itu. Dan yang kedua sunnah. Nah, sunnah ini seperti apa? Sunnah ini merupakan perilaku Hazrat Rasulullah SAW yang ada bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Jadi dengan adanya sunnah ini kita bisa mengetahui bahwasannya begitu perintah Al-Quran turun, maka Hazrat Rasulullah SAW ini dengan segera melakukan perintah apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, seperti yang firmankan, seperti itu. Dan adapun berkenaan dengan hadis, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwasannya hadis ini meskipun buatan manusia dalam bentuk sangkaan ataupun keraguan-raguan, akan tetapi hadis ini juga ditulis oleh orang-orang yang memang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan penuh kehati-hatian mereka menulis suatu kitab yang dari sunnah yang Hazrat Rasulullah SAW lakukan, seperti itu. Dan adanya hadis ini ditulis setelah 100 sampai 150 tahun pasca kewafatan dari Hazrat Rasulullah SAW. Jadi semua tuntunan dari fikah maupun hal-hal yang berkenaan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran ini, Hazrat Rasulullah SAW pertama menjelaskan, melakukannya di dalam kehidupan beliau selama beliau hidup, selama beliau sampai wafat, semua itu disebutnya sebagai sunnah. Jadi sunnah ketika Hazrat Rasulullah SAW melakukan suatu kegiatan, suatu amalan-amalan yang dilakukan melalui perintah Al-Quran, itu yang kita sebut sebagai sunnah, yang ada yang kemutawatirannya. Kemutawatirannya itu maksudnya keteraturannya saling dilihat oleh si fulan, kemudian fulan melakukan hal yang serupa, sama seperti itu terus. Jadi secara terus-menerus, secara kontinu. Sementara hadis juga seperti itu, akan tetapi itu dibuat di dalam bentuk tulisan, yang mana tadi itu merupakan, kita tidak bisa menyebutkan bahwasannya itu
berburuk sangka atau seperti apa, akan tapi dengan dari ijtihad para hadisin, para yang menulis hadis, mereka dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala mulailah menulis hadis seperti itu. Sehingga jadilah kita mengetahui pada saat ini hadis itu sendiri merupakan yang tertulis kumpulan dari suatu tata cara ataupun suatu riwayat yang ada ketika Rasulullah SAW, tapi bukan ketika Rasulullah SAW pada masa hidupnya seperti itu. Baik, menarik Bapak. Artinya di dalam tanggapan kedua ini Hadrat Masih Maud ingin memberikan nasihat kepada kita agar berpegang teguh pada 3 landasan utama sebagai seorang muslim ya Pak ya. Iya, Pertama adalah tadi Bapak sampaikan adalah kitabullah, artinya Al-Qur'an. Bagaimana Allah telah memberikan jaminan bahwasanya Al-Qur'an ini akan terjamin sampai akhir zaman ya Pak ya. iya betul. Meskipun kita mengenal ada AI ya Pak ya, artificial intelligence, bagaimanapun Al-Qur'an ini akan tetap terjamin keasliannya. Dan kemudian ada sunnah yang tadi Bapak sampaikan adalah perilaku amalan yang Hadrat Rasulullah SAW kerjakan, lakukan bersama dengan turunnya Al-Qur'an itu ya Pak ya. Iya, Dan itu berkelanjutan ya Pak ya, dan A melakukannya lalu dilihat oleh B melakukannya dilihat oleh C, dan itu berkelanjutan sampai sekarang yang kita Yes. lihat sampai sekarang ya Pak ya. Yang kemudian adalah hadis, meskipun tampak seolah-olah seperti buatan manusia ya Pak ya, karena memang ditulis 100 sampai 150 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, akan tetapi mereka yang menulisnya adalah orang-orang yang terpilih ya Pak ya, orang-orang yang betul. kita melihat Bukhari, Muslim dan sebagainya macamnya adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala dan tentunya memperoleh petunjuk oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi dari 3 landasan ini kita harus pastikan bahwa yang paling utama adalah Al-Quran ya Pak ya. Ya, betul sekali. Artinya tidak boleh hadis itu menghakimi Al-Quran. Yang benar adalah Al-Quran menghakimi hadis. Kalau Iya. misalnya kita nanti akan menemukan pertentangan ya Pak ya. Dan kurang lebih sepertilah kita sebagai umat Islam dan tentunya kita sebagai Ahmadi ya Pak ya, Iya, betul. berpegang teguh pada 3 prinsip ini yang telah disampaikan oleh Hadrat Masih Maud juga di dalam buku ini. Betul sekali. Mungkin itu saja yang kita bahas dalam episode kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasannya di episode selanjutnya. Tentunya masih mengenai buku yang sama dan bahasan yang menarik ya Pak ya. Oh iya, Baik, insyaallah. jazakumullah Bapak untuk penjelasannya hari ini. Jazakumullah khairan jazaa ya. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kami mengenai buku Tinjauan Atas Perdebatan Batalwi dan Chakralwi. Insyaallah ta'ala kita akan bertemu dalam episode selanjutnya, masih membahas buku yang sama, tentunya dengan pembahasan dan diskusi yang lebih menarik. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की किताब लिखूं कहूँ रिसाला